yang adil dan tepat bagi semua kalangan di Indonesia kerap dipertanyakan. Di saat negara lain kejar koruptor sampai ke liang kubur, di sini dikasih remisi. Pemirsa, kasus penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan setelah Mahkamah Agung membatalkan. Maka tentu saja penegakan hukum merupakan salah satu elemen yang paling penting. Penegakan hukum masih jadi sorotan. Untuk Lalu memberikan bagaimana? vonis bebas. Padahal hakim sebagai wakil Tuhan di bumi seharusnya bisa menghadirkan keadilan. Penegakan hukum adalah proses di mana aturan hukum dijalankan secara nyata, bukan sekedar ditulis di atas kertas, tetapi menjadi pedoman hidup dalam masyarakat. Artinya, hukum harus ditegakkan secara adil dan tanpa diskriminasi. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, semua harus tunduk pada aturan yang sama. Penegakan hukum yang adil memastikan tidak ada yang kebal terhadap hukum dan tidak ada yang diperlakukan semena-mena. Inilah inti dari negara hukum, menjunjung tinggi kesetaraan di hadapan hukum sebagai pijakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentang prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil, dan ada 3 prinsip yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah imparsialitas, artinya hukum tidak boleh memihak siapapun. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa tekanan dari pihak manapun dan harus bersikap netral dalam mengambil keputusan. Tidak peduli siapa yang terlibat, hukum harus tetap objektif. Yang kedua adalah kesetaraan di hadapan hukum, atau yang sering disebut dengan equality before the law. Ini berarti semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam proses hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa kepada siapapun. Kemudian, prinsip yang terakhir yang akan saya bahas adalah kepastian hukum. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten dan jelas. Aturan hukum harus bisa diprediksi dan tidak berubah-ubah seenaknya. Hal ini penting agar setiap tindakan hukum punya dasar yang kuat, sehingga masyarakat merasa aman dan percaya terhadap sistem hukum yang berlaku. Nah, 3 prinsip utama ini, imparsialitas, kesetaraan, dan kepastian hukum adalah fondasi utama untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan dapat dipercaya oleh lapisan masyarakat. Ada 3 tantangan penegakan hukum di Indonesia. Nah, penegakan hukum di Indonesia sendiri itu masih sering kali menghadapi tantangan yang masih serius banget, seperti adanya kasus korupsi, nepotisme, dan juga diskriminasi. Nah, praktek korupsi ini bisa terjadi di kalangan aparat penegak hukum seperti oknum polisi, jaksa, dan juga hakim. Salah satu contoh kasusnya itu adalah kasus Nenek Asyani, seorang nenek berusia 63 tahun di Situbondo, Jawa Timur. Beliau divonis 1 tahun penjara dan juga denda 500 juta yang hanya dituduhkan mencuri kayu jati milik perhutani. Meskipun Nenek Asyani ini masih menganggap bahwa kayunya itu berasal dari lahannya sendiri. Berbeda dengan kasus Harvey Mois yang divonis 6 tahun dan 6 bulan penjara karena kasus korupsi yang begitu banyak, bahkan hingga korupsi bertriliunan rupiah. Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum di Indonesia ini masih mengalami ketimpangan sosial, di mana ketika seseorang itu mengalami kasus dan dia memiliki kuasa, maka dia dapat membeli cara atau melakukan penyuapan kepada aparat penegak hukum, yaitu oknum-oknum seperti oknum polisi, oknum jasa, dan juga oknum hakim. Untuk mengupayakan bahwa kasus ini tidak terjadi atau berkembang, untuk kedepannya kita sebagai mahasiswa bisa menggunakan suara kita agar keadilan di Indonesia ini dapat ditegakkan secara seadil-adilnya. Hukum bukan cuma tulisan dingin di atas kertas. Bukan sekedar pasal-pasal yang dibacakan tanpa hati. Hukum harus hidup, harus adil, harus melindungi, bukan menindas. Tapi hari ini, masih banyak yang merasakan hukum hanya tajam ke bawah. Rakyat kecil dihukum keras, dan yang punya kuasa melanggar bebas. Solusinya bukan hanya di gedung tinggi sana. Solusinya ada di tangan kita juga. Suara kita, aksi kita, keberanian kita,
masyarakat bisa ikut mengawasi, melapor saat ada ketidakadilan, mengawal proses hukum agar tetap bersih, mendorong transparansi dan menolak kompromi dengan korupsi. Media mahasiswa, akademisi, buruh, petani, semua bisa jadi garda terdepan. Karena keadilan bukan hanya tugas aparat, tapi tanggung jawab kita bersama. Mari tegakkan hukum yang adil, yang berpihak pada kebenaran, yang hidup di tengah rakyat Indonesia.